adik-adik. Selamat pagi. Mana ya suaranya? Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini. Hari apa ya? Hari Minggu, tanggal 1 November 2020. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita akan doa dulu ya. Mbak Ica yang akan pimpin doa. Kita ambil sikap doa, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk mendengarkan dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Adik-adik, sudah siap kan sekolah minggu? Kalau sudah siap, kita bangkit berdiri. Kita berdiri yuk, berdiri. Kita akan puji Tuhan, kita akan nyanyikan lagu Andaiku Jadi Kupu-Kupu. Ada gerakannya ya. Kita berdiri yuk. Semangat ya, puji Tuhannya ya. Musik. Bersyukur ya buat apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Seperti apa tadi Mbak Ica? Seperti kupu-kupu. Punya sayap. Nah, seperti apa lagi? Seperti gajah. Ya. Punya belalai. Belalai. Jadi apapun keadaan kita harus tetap bersyukur ya. Mbak Ica, ada lagu apa lagi ya? Sekarang kita akan belajar lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Kalau ada kata-kata beranjak, kita akan beranjak. Kalau ada kata-kata bergoyang, kita gerakin bahunya. Oke, kita coba dulu ya. Beranjaknya gimana Mbak Ica? Kalau beranjak kita gerakin. Oh, kakinya kayak gini, kakinya kita gerakin. Geser, ya. Kalau bergoyang, bahunya kita gerakin. Bahunya goyang, goyang, goyang. Ya. Siap, kita coba? Oke, siap Mbak Ica. Musik. Biarpun gunung-gunung beranjak, baunya, dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak, baunya, dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Ke kanan, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Ke kiri, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sudah bisa kan? Kita coba sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Kanan ya. Biarpun gunung-gunung beranjak, baunya, dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku.
semangat ya tadi nyanyikan lagunya. Walaupun gunung-gunung tak akan beranjak, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Kalau Tuhan Yesus mengasihi kita, berarti kita juga harus sayang pada apa Mbak Ica? Tuhan Yesus. Sekarang boleh duduk. Kita akan Berdoa. memberikan persembahan ya Mbak Ica. Dulu. Oh ya, memberikan persembahan. Mbak Hendras, mana ya? Boleh. Nih satu saya Mbak Ica. Nih, kita akan kumpulkan persembahan. Kita akan berikan persembahan sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Apa yang kita miliki, kita akan berikan kepada Tuhan. Kita akan kumpulkan persembahan ya. Nyanyi lagu apa ya? Aku bawa dan berikan. Musik. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, adik-adik, persembahannya sudah kita kumpulkan. Dan kita akan bawa persembahan kita di dalam doa ya. Kita akan berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena pada hari ini kami masih diberikan kesehatan, sehingga kami boleh beraktivitas seperti biasa. Tuhan, hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan, biarlah persembahan ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik, persembahannya yang sudah dikumpulkan tadi boleh dititip sama papa sama mama ya, biar papa sama mama yang kasih ke gereja. Sekarang adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyi lagu Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Kita berdiri ya, karena ada gerakannya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus lalu ada jalan untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dialah Raja segala raja. Kita ulang sekali lagi ya. Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dialah Raja segala raja. Adik-adik, sekarang boleh duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mbak Ica, siapa ya yang akan membawakan firman Tuhan? Mbak Angel.
Shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali. Firman Tuhan akan kita ambil dari Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 18. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, ketika kami masih boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersekolah minggu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah kami boleh mengerti akan menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Yosua. Nah, kita akan melihat ayatnya itu dari Yosua 1 sampai dengan 18. Nah, ini perikop ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu ayat 1 sampai dengan 9 itu adalah pengutusan Yosua. Dan bagian yang kedua di ayat 10 sampai 18 adalah pengaturan umat sebelum memasuki tanah Kanaan. Biar lebih jelas ceritanya seperti apa, kita akan menyimak videonya. Hai, ini adalah Yosua. Halo. Yosua adalah seorang tentara dan pemimpin nasional. Dia mengikuti Bapak Musa memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Yosua juga belajar loh dari Bapak Musa saat memimpin bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Selain itu, Yosua juga turut menyertai Bapak Musa loh ke Gunung Allah selama 40 hari lamanya. Saat Musa berbicara dengan Tuhan, tugas Yosua yaitu menjaga kemah Musa. Bapak Musa tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan dan hanya diperkenankan Tuhan untuk melihat tanah Kanaan dari puncak Gunung Abarim. Sebelum Bapak Musa meninggal, Bapak Musa meminta kepada Tuhan, seorang pemimpin bangsa Israel, agar bangsa Israel tidak akan seperti domba-domba yang tidak bergembala. Tapi siapa ya? Akhirnya Tuhan memerintahkan Musa untuk mengambil Yosua menjadi pemimpin mereka. Meski Bapak Musa meninggal dunia, perjalanan bangsa Israel tidak boleh berhenti. Tuhan berfirman kepada Yosua untuk meneruskan kepemimpinannya atas Israel. Yosua mengalami kekhawatiran akan tugas yang harus dia emban. Apakah ia bisa seperti Bapak Musa, seorang pemimpin yang sangat dikagumi oleh bangsa Israel? Tuhan memahami ketakutan Yosua. Oleh karena itu, Tuhan berbicara kepada Yosua bahwa Tuhan akan setia dan tidak akan meninggalkannya seorang diri. Sama seperti Tuhan menyertai Bapak Musa, demikian juga Tuhan akan menyertai Yosua. Untuk Yosua bisa berhasil membawa bangsa Israel, Tuhan hanya meminta Yosua untuk hidup sesuai dengan Taurat Tuhan dan tidak boleh melupakan firman Tuhan. Kepercayaan Yosua terhadap janji penyertaan Tuhan membuat Yosua bertindak. Dan ia menugaskan para pengatur pasukan untuk menyuruh bangsa Israel bersiap menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Yosua mengajak bangsa Israel untuk selalu memperkatakan dan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam dan bertindak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Taurat Tuhan. Nah, tadi udah kita lihat kan videonya seperti apa, bagaimana Yosua harus memimpin bangsa Israel ketika Bapak Musa meninggal dunia. Ada kekhawatiran dari Bapak Yosua, apakah dia mampu membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Kita juga sering dalam kehidupan kita sering merasa khawatir, apalagi ketika kita menemui hal-hal yang baru. Misalnya adik-adik di sekolah diminta nih sama ibu gurunya untuk mengikuti suatu perlombaan. Nah, kita diminta untuk mewakili, misalnya ada lomba mewarnai. Ketika kita menerima tawaran itu pasti kita berpikir, kenapa harus aku ya? Nanti perlombaannya seperti apa? Apakah aku bisa? Nah, akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Itu yang membuat kita semakin khawatir. Nah, ketika kita dalam kondisi seperti ini, ingat cerita dari Yosua ini. Yosua pun khawatir. Ketika dia khawatir, Tuhan Yesus datang kepada Yosua. Dia menguatkan Yosua, dia mengatakan bahwa teguhkanlah hatimu bahwa Tuhan akan senantiasa menyertaimu dan Tuhan tidak akan
meninggalkan kamu sendirian. Nah, begitu juga kepada kita, ketika kita merasa khawatir akan suatu hal yang baru, kita juga yakin bahwa Tuhan yang menyertai Yosua, Tuhan itu juga yang akan menyertai kita. Mari bersama-sama ketika kita menghadapi baru, kita sadar bahwa Tuhan Yesus menyertai kita dan kita siap menghadapi perkara-perkara Tuhan yang besar. Seperti lagu yang dinyanyikan sebelumnya tadi, mari melakukan perkara-perkara yang besar. Jangan takut, jangan khawatir bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita. Nah, biar kita ingat selalu firman Tuhan ini, kita akan baca kembali dari Yosua 1 ayat 9. Oke, kita buka Alkitab kita dari Yosua 1 ayat 9. Mbak Angel akan bacakan Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, ayat Alkitab ini kita jadikan juga ayat hafalan ya. Jadi sekali lagi Mbak Angel ingatkan, jangan takut menghadapi sesuatu yang baru. Mari kita melangkah bersama dengan Tuhan dan kita yakin Tuhan akan menyertai kita. Nah, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Kita tutup dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang kembali mengingatkan kami Tuhan, ketika kami menghadapi sesuatu yang hal baru, kami yakin Tuhan bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Berkati kami Tuhan, mampukan kami menghadapi sesuatu yang baru, dan kami siap Tuhan melangkah bersama-sama dengan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Amin. Halo, shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Di aktivitas kali ini Mbak Tias mau ajak adik-adik untuk membuat jam tangan dari origami. Yuk langsung aja kita buat jam tangannya. Yang pertama kita harus menyiapkan origami yang berukuran 20 cm x 20 cm. Kalau adik-adik di rumah nggak punya kertas origami, adik-adik bisa pakai kertas HPS. Lalu kertas origaminya ini kita lipat menjadi segitiga siku-siku. Jangan lupa lipatnya yang rapi ya. Kalau sudah dilipat seperti ini, kita lipat lagi yang sisi sebelahnya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Kemudian sisi ujung ini adik-adik lipat ke bagian tengah yang ada di sini. Setelah dilipat seperti ini, kita lipat lagi bagian sini ke tengah sini. Sudah? Mbak Tias ulangin ya. Kan tadi awalnya seperti ini. Terus kita lipat ujung ini ke tengah sini. Setelah dilipat seperti ini, kita lipat lagi. Nah, lakukan hal yang sama di sisi sebelah sini ya. Setelah jadi seperti ini, kita pertemukan ujung yang di sini dengan ujung yang di sini. Kita lipat menjadi satu. Lipatnya yang rapi ya, biar nanti jamnya juga rapi. Nah, nanti jadinya seperti ini. Kan tadi awalnya bentuknya seperti ini, terus kita lipat jadinya seperti ini. Kemudian kita akan membuat segitiga di bagian atas ini. Caranya kita lipat bagian sini ke tengah. Bagian ini agak susah karena kertasnya itu terlalu tebal. Makanya adik-adik boleh minta tolong bantu mama atau papa. Buat segitiga juga di sebelahnya ya.
Kalau udah jadi seperti ini kita buka lagi. Kemudian ini kan ada ruangnya. Nah, bagian sini kita dorong masuk ke dalam sini. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Ini kita rapiin lagi. Kalau sudah rapi, kita ulangi untuk sisi sebelahnya, sisi sebelah sini. Nah, udah jadi. Jadi nanti gini bentuknya. Ini sisi sebelah kanan, ini sisi sebelah kiri, ini sisi tengahnya. Lalu sisi yang sebelah kanan ini kita lipat ke tengah. Sudah, kita lipat lagi sisi yang sebelah kiri ini ke tengah. Sudah di bagian depan, kita lipat juga di bagian belakangnya. Nah, nanti jadinya seperti ini bentuknya. Kemudian yang ini kita lipat ke atas. Kita lipat ke atas. Yang belakangnya juga kita lipat ke atas. Nah, nanti ini kita buka, dan saat kita buka ini nanti akan berbentuk kotak. Nih, ini akan berbentuk kotak. Oke, kerangka jam tangannya udah jadi seperti ini. Sekarang kita mau buat yang kayak gininya, penunjuk jamnya. Caranya gimana? Caranya kita ambil kertas origami, terserah mau warna apa, warna biru juga boleh. Kita buat bentuk lingkaran. Adik-adik terserah mau bentuk lingkaran atau bentuk gambar Mickey Mouse kayak gini, atau gambar bunga. Mbak Tias sudah siapin, jadi Mbak Tias mau pakai yang bunga. Di lingkaran ini kita buat angka 1 sampai 12, angka jam. Kalau adik-adik belum bisa menulis, adik-adik bisa minta tolong mama atau papa buat tulisin ya. Kita tulis angkanya. Sekarang kita bikin jarumnya. Jarum pendek ke angka 7 dan jarum panjangnya ke angka 12. Karena sekolah minggu kita hari ini mulainya pukul 7 tepat. Kalau sudah, ini kita lem. Kita lem dan akan kita tempelkan di jam tadi. Nanti jadi gini. Terus kita mau buat tulisan Tuhan menyertai nama adik-adik kayak gini. Tuhan menyertai Mbak Tias. Kita mau bikin ya. Kita bikin dari kertas yang kecil aja. Mbak Tias mau pakai warna hijau. Kita gunting kertasnya. Kecil-kecil aja kertasnya. Karena ini nanti mau ditempelin ke bagian jam. Kita tulis ya. Tuhan menyertai nama adik-adik. Tulis nama adik-adik di situ. Kalau di sini Tuhan menyertai Mbak Tias. Setelah itu kita tempel lagi, kita lem dan kita tempel di sini.
Oke, jam kita udah selesai. Kalau adik-adik masih pengen menghias, adik-adik boleh kok menghias jam ini biar jadi lebih bagus lagi. Tapi sebelumnya adik-adik tahu nggak kenapa Mbak Tias ajak adik-adik buat jam ini? Mbak Tias ajak adik-adik buat jam ini karena jam ini menunjukkan waktu di setiap kehidupan kita. Di mana di setiap kehidupan waktu itu Tuhan selalu menyertai kita. Sama seperti kayak firman Tuhan tadi, yang mana Tuhan selalu menyertai Yosua dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dan setiap waktunya. Oleh sebab itu, adik-adik jangan khawatir ya, dan gak boleh takut lagi untuk mencoba hal-hal yang baru. Karena Tuhan pasti menyertai kita. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh siapa yo? Ingat nggak? Mbak? Angel. Terus tadi sudah buat aktivitas juga ya. Buat apa ya? Buat jam. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa Yesus selalu mengasihi kita, tak putus oleh waktu. Sekarang kita akan menyanyikan lagu penutup sebelum kita akhiri sekolah minggu kita. Lagunya Ku Daki-Daki. Kita bangkit berdiri yuk. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Yesus besertaku. Sekali lagi ya, harus yang semangat. Ku daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Yesus besertaku. Untuk mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Tuhan, kiranya firman yang kami dapat ini dapat kami pergunakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai ya. Aktivitas tadi jangan lupa difoto dan dikirim ke grup WA. Sekarang kita akan lihat tayangan aktivitas kita minggu kemarin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa. Shalom. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi
daki-daki